Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami, yaitu vertikal bundaris, yang beranggotakan kelompok kami yang dengan saya sendiri, Nabila Anzalna Rizka, NPM 0141. Yang kedua ada Fiorentina Putri 0143. Yang ketiga ada Ilham Mubarak 0168. Yang keempat ada Pringgo Anggoro 0177. Dan yang terakhir ada Desalva Galeh 0195. Batasan vertikal dari perusahaan. Vertikal batas-batas suatu perusahaan mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri sebagai lawan dari pembelian dari perusahaan independen di pasar. Proses itu dimulai dengan perolehan bahan baku dan diakhiri dengan distribusi dan penjualan barang jadi dan jasa dikenal sebagai rantai vertikal. Sebuah masalah utama dalam strategi bisnis adalah bagaimana mengatur rantai vertikal. Apakah lebih baik mengatur semua kegiatan dalam suatu perusahaan atau lebih baik bergantung pada perusahaan independen di Indonesia pasar? Yaitu rantai produksi vertikal dari mentah input ke pengecer the institusi adalah bahwa perusahaan akan mengintegrasikan kegiatan bukannya beralih ke pasar dengan melakukan outsourcing ke subkontraktor. Ketika integrasi dimaksimalkan efisiensi produktif, yaitu menyiratkan keunggulan biaya. Selanjutnya adalah keputusan yang akan kita ambil adalah apakah akan membeli atau membuat. Ini disebut keputusan buat atau beli. Make berarti bahwa perusahaan melakukan aktivitas itu sendiri. Membeli berarti ia bergantung pada perusahaan independen untuk melakukan kegiatan mungkin berdasarkan kontrak. Jenis-jenis integrasi vertikal ada dua, yaitu integrasi ke hulu ke belakang atau hulu, maju, integrasi atau hilir. Beberapa fallacy make or buy, salah argumen. Perusahaan harus membeli bukan membuat untuk menghindari biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan ini. Perusahaan harus membuat daripada membeli untuk menghindari membayar margin keuntungan subkontraktor. Perusahaan harus membuat daripada membeli untuk menghindari fluktuasi harga input. Perusahaan harus membuat daripada membeli untuk mengontrol saluran distribusi dan mengecualikan pesaing. Alasan untuk membeli. Perusahaan menggunakan pasar atau membeli terutama karena perusahaan pasar seringkali lebih efisien. Perusahaan pasar menikmati dua jenis efisiensi yang berbeda. Mereka mengeksploitasi skala ekonomi dan kurva belajar, dan mereka menghilangkan birokrasi. Biaya agensi. Biaya agensi adalah biaya yang terkait dengan mengelak dan administrasi kontrol untuk mencegahnya. Alasan untuk membuat. Transaksi antara perusahaan pasar dapat menciptakan masalah serius bagi probabilitas semua perusahaan di rantai vertikal karena memiliki perusahaan pasar memiliki insentif kuat untuk memaksimalkannya, memiliki keuntungan sendiri tanpa memperhatikan keuntungan dari mitra dagang mereka. Perusahaan bisa menulis kontrak untuk mengumpulkan insentif ini dengan menghukum perusahaan pasar yang merawat mereka, menarik dan menghargai perusahaan-perusahaan pasar yang membantu mitra dagang mereka menjadi lebih menguntungkan. Kebocoran informasi pribadi. Informasi pribadi perusahaan adalah informasi yang tidak diketahui orang lain. Informasi pribadi mungkin berkaitan dengan pengetahuan produksi, desain produk, atau informasi konsumen. Selanjutnya ada biaya transaksi. Kontrak menentukan kondisi pertukaran. Mereka dapat mengambil bentuk standar atau mereka mungkin panjang dan rumit karena mereka secara hati-hati dirancang khusus transaksi. Dan berikut adalah contoh dari biaya transaksi. Kontrak penjualan gedung Empire State pada tahun
1960 melibatkan lebih dari 1.000 pengacara dan panjangnya lebih dari 400. Kegagalan koordinasi. Pekerja pada berbagai tahap rantai vertikal harus saling membuat komplementer keputusan, yaitu keputusan yang cocok bersama. Bertransaksi di pasar dapat menyebabkan kemacetan karena koordinasi yang buruk. Aset hubungan khusus. Aset khusus hubungan mendukung transaksi tertentu dan tidak dapat digunakan kembali, yang merupakan transaksi lain tanpa mengorbankan produktivitas atau biaya tambahan perusahaan yang telah berinvestasi dalam aset khusus hubungan tidak dapat beralih tanpa mitra dagang melihat penurunan nilai aset ini. Dan ada marginalisasi ganda. Vertikal kedua perusahaan tertular melalui rantai pasokan vertikal memiliki kekuatan pasar di kegiatan masing-masing. Pembentukan harga adalah suboptimal. Dengan mengatur secara mandiri harga perusahaan memperoleh keuntungan lebih rendah daripada di bawah integrasi penuh. Pohon keputusan membuat atau membeli. Keputusan buat atau membeli melibatkan penyeimbangan yang dihitung dari beberapa manfaat dan biaya integrasi. Seseorang manajer dapat dengan mudah tersesat dalam kompleksitas tindakan penyeimbangan ini. Sosok itu di bawah ini memberikan serangkaian pertanyaan untuk memandu manajer melalui pengembangan keputusan. Proses manajer pertama yang harus telah menilai apakah pasar menyediakan alternatif lain integrasi vertikal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.